Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Nur dari Rumah Sakit Puri Betik Hati. Sore, Dok. Ya, sore. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Lagi di mana ini, Dok? Ini lagi di RSIA Puri Betik Hati. Oh, iya, lagi praktek ya, Dok Hmm. ya. Iya, lagi jaga tadi. Heeh. Iya, oke, Dok. Boleh minta waktunya sebentar ya, Dok ya? Ya, boleh Mbak, silakan. Mm, ya, kita langsung aja dok ya. Nah, hari ini Ya, kita mau mendengarkan edukasi dokter soal hmm. kegawat daruratan pada kehamilan ya dok ya. Ya, Heeh. Ya, boleh langsung aja dok. Itu kegawat daruratan pada kehamilan itu apa itu dok? itu sebenarnya kegawat daruratan pada kehamilan memang kondisi gawat darurat yang terjadi pada pasien-pasien hamil ya. Tentunya kita lihat dulu pasien ini kalau di IGD kan ada triase. Triase itu yang merah, kuning, hijau itu ya. Kalau misalkan pasiennya memang kondisi gawat darurat, masuk ke triase merah. Kalau misalkan tidak gawat, tidak ada gawat tapi tidak darurat, itu masuk triase kuning. Dan tidak gawat, tidak darurat, itu masuk triase hijau. Nah, buat mengkonfirmasi pasien ini ada kehamilan atau tidak, tentunya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, PP test ya namanya. Jika memang udah positif hamil, terus kita lihat dulu kalau misalkan perdarahan banyak, terus pasien-pasien dengan kehamilan dengan darah tinggi itu juga masuk dengan kegawat dauratan kehamilan seperti itu. Ya, di usia kandungan berapa dok itu yang biasanya rentan mengalami kegawat daruratan ini dok? Oh iya, jadi kalau untuk kegawat daruratan sendiri itu biasanya terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Biasanya kalau pada pasien-pasien kurang dari 20 minggu itu ada abortus atau yang biasa kita sebut keguguran ya. Abortus tadi nanti dibagi menjadi iminen, insipien, incomplete atau komplit. Biasanya kalau pada kegawat daruratan itu masuk yang incomplete dan insipien. Kenapa? Karena perdarahannya banyak ya. Terus yang kedua itu kehamilan ektopik terganggu ya, atau biasa orang sebut itu hamil di luar kandungan, KET namanya. Nah, itu masuk juga ke gawat daruratan di usia kehamilan 20 kurang dari 20 minggu. Kemudian pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu juga ada kegawat daruratan pada mola, tentunya jika perdarahan tersebut banyak. Kemudian pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu itu biasanya kelainannya lebih banyak di perdarahan dan ibu hamil dengan peningkatan tekanan darah ya. Kalau pada usia lebih dari 20 minggu biasanya ada plasenta previa, ada solusio plasenta. Kalau plasenta previa itu biasanya dia karena salah posisi letak plasentanya itu salah, nggak ada di fundus, maksudnya nggak ada di atas, tapi dia menutupi jalan lahir, baik itu menutupi jalan lahir secara parsial maupun total. Kemudian yang masuk ke gawat daruratan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu yaitu solusio plasenta. Nah, ini kondisi pada plasenta di mana dia lepas dari rahimnya, itu masuk salah satu ke gawat daruratan dan memang kondisi emergensi. Kemudian pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu juga ada namanya, kalau pada ibu-ibu itu ada peningkatan tekanan darah ya. Kita cek terlebih dahulu jika tensinya lebih dari 160 per 100, kita cek dulu proteinnya. Jika memang positif 2 masuk dia ke PEB atau orang awam biasa nyebut racunan kehamilan ya. Tapi kalau kita di medis namanya preeklamsi berat. Seperti itu. Oh, iya. Kalau penyebab dari kegawat daruratan ini apa ini dok? Penyebab kegawat daruratannya itu tadi ya, tergantung kondisi klinisnya, bisa abortus penyebabnya, bisa juga pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu biasanya abortus, incomplete dan insipien. Kemudian pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu juga penyebabnya bisa KET, kehamilan ektopik terganggu atau hamil di luar kandungan. Kemudian yang ketiga ada mola,
Terus pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, biasanya penyebabnya yaitu plasenta previa, perdarahannya banyak. Kemudian solusio plasenta juga biasanya menyebabkan perdarahannya banyak. Kemudian pada hamil dengan peningkatan tekanan darah juga seperti PEB. Seperti itu. Iya. Itu kan penyebab. Kalau pemicunya ada nggak sih dok? Kenapa kok bisa mengalami hal-hal seperti tadi itu dok? Oh ya, kalau pemicunya biasanya pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dibagi menjadi dua, biasanya infeksi dan non-infeksi. Kalau infeksi biasanya infeksi pada ibu-ibu ya lebih sering ke tukso. Kemudian kalau non-infeksi biasanya karena trauma gitu. Jadi nyebabin dia perdarahan. Tadi dia jatuh seperti itu. Ya jadi pemicunya itu banyak ya dok ya sebenarnya tergantung Mm-mm. kondisinya ya. Iya. Nah kalau ini nggak sih dok, ada nggak sih dok gejala yang dirasakan si ibu ini dok kalau dia mengalami kegawat daruratan ini dok? Oh iya, biasanya kalau gejala pada si ibu kita lihat dulu ya usia kehamilannya. Pada usia kurang dari 20 minggu itu paling sering perdarahan ya. Jadi kalau pada ibu kurang dari 20 minggu terus perdarahan banyak ya. Perdarahan banyak dan aktif, ibunya udah mulai lemas. Nah, itu masuk ke kegawat daruratan. Tergantung kasusnya juga, ini diagnosanya abortus atau memang KET atau memang molar. Kemudian Halo pada dok? usia lebih, halo, Halo dokter? ya, kedengaran suaranya? Halo? Ya, oh ya dok, sorry tadi suara Nah, agak hilang. Boleh tolong dilanjut dok? oh iya, pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu biasanya yang paling sering juga itu perdarahan. Perdarahan disebabkan karena baik itu plasenta previa tadi, plasentanya itu salah tempat, dia menutupi jalan lahir, baik menutupi seluruhnya maupun sebagian. Kemudian yang kegawat daruratan lagi pada solusio plasenta, di mana plasentanya itu lepas dari rahim. Nah itu kalau perdarahannya banyak, aktif, ibunya nyeri nyeri perut, nah, itu masuk ke gawat daruratan juga. Kemudian pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu juga ada namanya PEB, itu masuk ke gawat daruratan jika tensinya lebih dari 160/100, protein positif 2, disertai dengan pandangan mata kabur, pusing, nyeri ulu hati. Itu masuk ke gawat daruratan juga. Seperti itu. Iya. Nah dok, kan khawatir kan pasien ini kan tidak, maksudnya tidak terlalu peduli ya dengan kondisi ya, mungkin dia Mm cuek atau -mm. gimana. Mm -mm. Kalau dia tidak sadar atau dia nggak, maksudnya dia cuek gitu, kalau dia mengalami kegawat daruratan itu ada akibatnya nggak dok? Kalau kegawat daruratan ini dibiarkan dok? Oh ya, tentunya kalau kegawat daruratan pasti berpengaruh pada kondisi ibu sama janinnya ya. Pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, jika kegawat daruratan tidak segera diatasi, kalau 20, kurang dari 20 minggu itu biasanya pada pasien-pasien perdarahan ya. Perdarahan nggak segera diatasi, belum diatasi juga penyebabnya, tentunya akan menyebabkan shock pada pasiennya, terutama pada ibunya ya. Pada ibu, jika shock tidak teratasi, maka kondisi masuk ke lebih dalam, bisa henti nafas di jantung. Itu resiko paling beratnya, ya. Kemudian pada usia lebih dari 20 minggu, kita lihat kasusnya jika memang penyakitnya sudah ketahuan, baik itu plasenta previa, solusio, maupun PEB. Kalau plasenta previa kita lihat dulu, jika memang perdarahannya aktif, denyut jantung janinnya tidak stabil, kurang dari 120 atau lebih dari 160, itu pasti mengganggu kondisi si bayinya. Dan jika memang perdarahannya aktif, pasti mengganggu dan mengganggu tanda-tanda vital si ibunya, pasti mengganggu kondisi si ibunya juga. Kemudian pada solusio plasenta juga, nah ini memang kondisi yang kegawat daruratan, yang memang emergensi ya. Jadi pada solusio plasenta juga itu mengganggu kondisi baik pada si ibu maupun pada si bayi. Kalau pada si ibu biasanya perdarahan aktif, kemudian nyeri perut. Nah, itu mengganggu tanda-tanda vital, biasanya tensi turun, nadi turun. Kalau udah seperti itu, otomatis mempengaruhi kondisi si bayinya juga. Biasanya denyut jantungnya udah nggak stabil.
Biasanya di bawah 120 atau di atas 160. Denyut jantung bayi normal itu di range antara 120 sampai 160. Kemudian pada ibu dengan PEB itu juga bisa menyebabkan kegawat daruratan yang lebih lanjut yang dinamakan eklamsi. Jadi memang si ibu itu memang ada gejala PEB tadi seperti tensi tinggi, protein positif 2, kemudian ada keluhan nyeri ulu hati, pandangan mata kabur, kemudian kita observasi ternyata kok dia kejang, berarti sudah masuk ke eklamsi seperti itu jika tidak teratasi ya, jika tidak diberikan terapi MGSO4-nya seperti itu. Mungkin nggak sih dok itu bisa sampai keguguran dok? Kalau keguguran kita lihat dulu, kalau keguguran biasanya pada usia kurang dari 20 minggu namanya abortus ya. Abortus tadi itu yang memang keguguran, tapi kita lihat dulu abortus ini masih bisa dipertahankan atau enggak gitu. Ini pada usia kurang dari 20 minggu ya Mbak ya. Pada kurang dari 20 minggu kita lihat dulu jika memang perdarahannya nggak aktif, hanya flek-flek aja, kemudian di USG dengan SPOG kondisi janinnya baik, masih bisa dipertahankan. Tapi kalau misalkan dia ternyata abortusnya masuk ke yang insipient dan incomplete maupun komplit, kalau insipient itu berarti OUE-nya sudah terbuka Mbak, kemudian perdarahannya juga sudah aktif, biasanya pada insipient dan incomplete. Nah, itu pasti biasanya dia menyebabkan keguguran dan memang harus dilakukan tindakan kuretase. Gitu. Iya. Tapi kalau mohon maaf dok, kalau sampai ibunya meninggal dunia itu mungkin nggak dok? Kalau tidak diatasi dengan sesegera mungkin itu bisa menyebabkan hal seperti itu ya, terutama jika memang pertama dari tanda-tanda vital sudah menunjukkan tensi turun, nadi sudah mulai lemah, akral sudah mulai dingin, kemudian perdarahan juga aktif, nggak segera dibawa ke IGD, nggak diberikan terapi, oksigen, infus. Intinya kita stabilisasi dulu di IGD, jika sudah stabil, kemudian dilakukan tindakan oleh dokter spesialis kandungan. Seperti itu. Iya. Nah dok, tindakan pertama atau pertolongan pertama untuk ibu yang mengalami kegawat daruratan ini gimana dok? Ini di IGD atau memang di rumah kondisinya Mbak? Kalau di rumah dulu dok, sebelum Kalau di dibawa ke rumah IGD. tentunya kalau di rumah jangan panik dulu dari keluarga, jangan dibawa ke dukun ya, tentunya langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti makin gawat kondisinya dibawa ke dukun ya. Jadi langsung aja dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit tentunya kita stabilisasi dulu, kita pasang oksigen, kita berikan cairan jika memang perdarahannya aktif, kemudian kita laporkan ke dokter spesialis kandungan untuk tindakan lebih lanjut. Seperti itu. Iya, jadi nggak usah mikir panjang, langsung bawa ke dokter ya dok ya. Langsung bawa ke IGD nggak apa-apa. Nggak usah dibawa kemana-mana ya dok ya. Iya, jadi dibawa ke dukun. Iya dok. Emang masih hari gini masih ada dok dukun dok? Ya siapa tahu. Ya siapa tahu ada ya dok ya. Tapi nanti begitu nanti dirujuk ke dokter spesialis kandungan nanti akan ada tindakan lebih lanjut ya dari dokter spesialis kandungan ini ya. Ya tentunya ada tindakan lebih lanjut, tapi tergantung diagnosanya tadi ya. Jika memang perlu tindakan segera, pasti akan dilakukan tindakan segera. Intinya kita kalau di instalasi gawat darurat itu kita stabilisasi baik ABC ya, biasanya airway, breathing-nya kita stabilisasi, circulation-nya kita stabilisasi. Jika sudah stabil, kita laporkan ke dokter kandungan untuk tindakan lebih lanjut. Oh ya dok, sorry tadi ada yang lupa aku tanyain dok. Ini kalau ibu yang mengalami ini mungkin nggak sih dok nanti anaknya itu bisa lahir prematur dok? Nah, itu tergantung. Kalau misalkan ternyata usia kehamilannya memang kurang bulan ya, kurang dari 36 minggu, ternyata ibunya udah mulai ada perdarahan, flek-flek, atau pecah ketuban ya, pecah ketuban kurang bulan, itu biasanya mempengaruhi kondisi si janinnya. Tentunya kita cek dulu denyut jantungnya. Jika memang denyut jantungnya tinggi, atau lebih dari 160 atau kurang dari 120, kalau di IGD kita kasih terapi oksigen dulu miring kiri. Kemudian kita laporkan ke dokter SPOG-nya untuk tindakan lebih lanjut. Seperti itu. Nah,
Kalau nanti kan setelah ditangani kan dia udah sembuh ya dok ya si pasien ini ya. Hmm, Nah itu ada nggak sih dok hal-hal yang tidak boleh dilakukan si pasien ini dok? Kalau dia sudah tahu dia sudah pernah mengalami kegawat daruratan kandungan ini dok, kehamilan nih maksudnya. tentunya kalau buat ibu-ibu supaya hal seperti itu nggak terjadi harus rutin kontrol ya, namanya ANC antenatal care. Biasanya kalau pada ibu-ibu itu selama kehamilan itu 4 kali ya, pada trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga itu 2 kali. Jadi minimal yang 4 kali kontrol ke dokter spesialis kandungan. Supaya tahu ini kondisi janinnya bagus apa enggak, kondisi ibunya bagus apa enggak. Jadi enggak kucuk-kucuk datang ke IGD, tahu-tahu perdarahan aktif, denyut jantung tiba-tiba enggak ada. Nah itu ya memang gawat daruratan ya, apalagi ibunya nggak rutin kontrol gitu kan, nah itu yang bahaya seperti itu. Jadi kontrol ini adalah salah satu cara untuk mencegah kegawat daruratan ini dok ya. Ya itu salah satu cara yang memang penting ya, ANC namanya antenatal care. Kalau hal-hal yang nggak boleh dilakukan itu ada nggak dok? Pantangan gitu maksudnya. Pantangan maksudnya pada kondisi kehamilan apa gimana? Oh ya pada kondisi kehamilan gitu supaya dia tidak mengalami kegawat daruratan itu ada nggak dok itu? Ya Misalnya dia kalau nggak boleh pantang makan apa atau dia tidak boleh melakukan apa gitu dok. kalau untuk ibu-ibu sebisa mungkin nutrisi lebih ditingkatkan tuh ya, karena kan dia kan nggak bawa dirinya sendiri ya, ada bayinya, ada janinnya yang memang harus diperhatikan ya. Jadi memang kalau pada ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda ya, atau ibu-ibu yang memang kehamilannya udah tua, maksudnya udah cukup bulan, itu tentunya nutrisi harus diperhatikan, jangan ada pantangan-pantangan, makan-makan aja, makan-makan yang enak. Kemudian vitamin jangan lupa diminum ya, itu juga pasti berpengaruh pada kondisi si dedeknya juga, si bayinya juga seperti itu. Dan harus rutin kontrol minimal 4 kali selama kehamilan seperti itu. Iya. Soalnya saya sering dengar dok ya itu katanya kalau orang hamil tuh nggak boleh makan apa duren atau apa gitu banyak benar yang nggak boleh dimakan gitu dok. Ya kalau misalkan ibunya mual muntah sama bau duren ya jangan. Ngidam ya ngidam mangga ya udah makan aja nggak apa-apa. Terus selagi dia nggak ini ya nggak mengganggu kondisi ibunya, kayak mencium aroma yang terlalu nyengat pada kehamilan muda kan bisa bisa juga, salah satunya bisa juga nyebabin mual muntah, HIG namanya ya kalau itu. Nah dok, terakhir ini dok. Nah, Jadi gini dok kan kalau misalnya ada pasangan dia yang baru saja menikah dan dia ingin mempersiapkan diri untuk kehamilan ya dok ya. Itu ada nggak sih dok yang harus dia lakukan supaya nanti ketika dia hamil itu kehamilannya itu sehat gitu dok? oh jadi yang harus dipersiapkan ya. Jadi memang kalau untuk awal-awal kehamilan itu kan tentunya kita lihat dulu kondisi si ibunya. Jika memang mau program hamil tentunya harus konsultasi ke dokter spesialis kandungannya dulu ya. Biasanya kalau misalkan mau program hamil, misalkan udah lebih dari 2 tahun, ternyata belum dapat juga, saran saya tetap kontrol ke SPOG. Kemudian jika misalkan pasien ini telat mens, ya terutama pada pasangan muda kan, telat mens, terus saran saya lebih baik kita cek dulu PPTS hamil atau tidak. Nah jika memang hamil, PPTS positif, saran saya kontrol ke dokter spesialis kandungan buat dilihat kondisi janinnya seperti itu. Iya. Oke dokter Nur, sampai kembali. Sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan nggak dok? Mungkin nggak ada sih Mbak, mungkin ya saran saya tetaplah kalau pada kehamilan harus rutin kontrol minimal 4 kali selama kehamilan ya. Di trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, di trimester ketiga itu 2 kali ya. Jadi kita harus mempersiapkan buat kondisi ibu dan bayinya. Jika memang perlu dilakukan tindakan segera, maka harus dilakukan tindakan. Kemudian jika memang
mau tetap saran saya jangan kontrol ke dukun ya, karena ada beberapa pasien kontrol ke dukun, otomatis itu kan kita kan nggak tahu ya. Tetap harus kontrol ke dokter spesialis kandungan, seperti itu. Iya. Baik Dokter Nur, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya Ya, ya. nah baik, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu prakteknya ya Dok. Oh iya, nggak udah selesai. Iya, Ya, semoga terima lancar kasih. ya. Ya, ya. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Nur, sampai